Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bertemu dengan saya, Ibu Desi Rusniawati di kelas biologi. Semoga kita selalu semangat dalam usaha untuk memperluas wawasan kita. Kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini adalah KD 3.10, di mana KD 3.10 ini sama seperti video sebelumnya, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem koordinasi, yaitu saraf, hormon, dan alat indera, dalam kaitannya dengan mekanisme koordinasi dan regulasi serta gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem koordinasi manusia. Untuk indikator KD 3.10 pada video kali ini yaitu menganalisis cara kerja kulit, telinga, lidah, mata, dan hidung. Pertemuan kali ini kita masih berada di bab 3 yaitu sistem koordinasi. Nah, sebelumnya kita masuk di subbab bagian sistem saraf dan sistem endokrin. Kalau pada pertemuan hari ini kita di subbab 2 yaitu tentang sistem indera. Sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana mekanisme perjalanan impuls dari reseptor hingga ke efektor. Nah, bagian yang berfungsi sebagai reseptor adalah sistem indera. Sistem indera ini merupakan bagian tubuh yang dapat menangkap rangsang karena memiliki ujung saraf sensorik tertentu. Reseptor pada sistem indera adalah sel-sel saraf penerima rangsang dari lingkungan. Nah, setiap reseptor hanya menerima rangsang dalam bentuk tertentu. Reseptor diberi nama menurut jenis rangsang yang diterima. Yang pertama, fotoreseptor, yaitu penerima rangsang cahaya. Yang kedua, fonoreseptor, yaitu penerima rangsang suara. Kemudian, mekanoreseptor, menerima rangsang fisik, misalnya itu seperti sentuhan. Kemudian yang terakhir, kemoreseptor, yaitu penerima rangsang zat kimia. Reseptor atau sel-sel saraf sensorik penerima rangsang berada tersebar di seluruh permukaan tubuh atau kulit. Dan terdapat pula pada bagian organ tertentu seperti pada mata, telinga, hidung, dan lidah. Kita akan membahas organ yang pertama yaitu mata. Nah, mata ini merupakan indera penglihat yang menerima rangsang berupa cahaya dan tersusun atas alat tambahan mata, otot bola mata, dan saraf optik. Alat tambahan mata meliputi atas alis mata, kelopak mata, bulu mata, dan aparatus lacrimalis. Nah, alis mata ini berfungsi untuk melindungi mata dari keringat yang mengalir dari dahi. Kemudian untuk kelopak mata dan bulu mata ini juga melindungi mata dari air dan debu misalnya. Kemudian aparatus lacrimalis ini terdiri atas kelenjar lacrimalis sebagai penghasil air mata, ductus lacrimalis, dan ductus nasolacrimalis. Kelenjar tersebut akan menghasilkan air mata ketika ada benda asing yang menyentuh permukaan bola mata. Untuk otot bola mata ini tersusun atas 3 pasang otot lurik. Nah, otot bola mata ini berfungsi untuk menggerakkan bola mata. Pada bola mata terdapat 3 lapisan, yaitu lapisan luar yang terdiri atas sklera dan kornea, kemudian ada lapisan tengah yang tersusun atas koroidea dan iris atau selaput pelangi, dan lapisan dalam di mana pada lapisan dalam ini terdapat retina. Selanjutnya adalah saraf optik. Saraf optik ini merupakan bagian mata yang menjalarkan impuls saraf dari retina menuju otak. Nah, setelah sampai di otak, impuls saraf tersebut kemudian akan diinterpretasikan oleh otak sehingga kita pada akhirnya dapat melihat. Nah, untuk diketahui lagi, untuk kembali diingat lagi bahwa pada bagian retina terdapat bintik buta yang tidak mengandung sel sensori. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai organ mata, sekarang kita akan membahas organ yang kedua yaitu telinga. Telinga merupakan indera pendengar yang menerima rangsang berupa suara. Nah, telinga ini tersusun atas telinga bagian luar, telinga bagian tengah,
dan telinga bagian dalam. Telinga luar terdiri atas daun telinga dan saluran telinga. Daun telinga berfungsi menangkap dan mengumpulkan suara yang masuk. Sedangkan saluran telinga dilengkapi dengan rambut-rambut halus dan dindingnya menghasilkan minyak serumen. Rambut-rambut halus ini berfungsi menghalangi benda-benda asing agar tidak masuk ke dalam telinga. Sementara untuk minyak serumen ini memiliki fungsi menjaga agar permukaan telinga tidak kering. Telinga tengah terdiri atas 3, yaitu membran timpani, tulang-tulang pendengaran, dan saluran eustasius. Membran timpani disebut juga dengan gendang telinga. Membran timpani merupakan selaput yang berfungsi menerima gelombang bunyi dan mengubahnya menjadi getaran yang diteruskan ke tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran memiliki fungsi menghantarkan getaran suara dari membran timpani menuju ke rongga telinga dalam. Adapun tulang-tulang pendengaran meliputi martil atau malleus, landasan atau incus, dan sanggurdi atau stapes. Saluran eustasius adalah saluran penghubung antara ruang telinga tengah dengan rongga faring. Saluran eustasius memiliki fungsi menyeimbangkan tekanan udara antara telinga tengah dengan saluran di telinga luar. Hal ini karena tekanan udara yang terlalu tinggi saat disalurkan dari telinga luar dapat mengakibatkan gendang telinga tertekan kuat dan akhirnya sobek. Selanjutnya adalah telinga dalam. Telinga dalam terdiri atas organ keseimbangan, jendela oval atau tingkap jorong, jendela bundar, dan koklea atau rumah siput. Organ keseimbangan terdiri atas 3 saluran setengah lingkaran, kemudian sakulus, lalu yang terakhir utriculus. 3 saluran setengah lingkaran ini terdiri atas kanalis semicircularis horizontal, kemudian kanalis semicircularis vertikal superior, lalu yang terakhir kanalis semicircularis vertikal posterior. Tingkap jorong atau jendela oval merupakan membran yang terdapat pada pangkal koklea. Fungsi dari tingkap jorong ini adalah menyalurkan getaran ke koklea. Koklea merupakan saluran yang terbagi menjadi 3 area. Yang pertama yaitu skala vestibuli yang terletak di bagian dorsal. Kemudian skala media di bagian tengah dan skala timpani di bagian ventral. Antara skala vestibuli dan skala media dipisahkan oleh membran vestibularis, dan antara skala media dan skala timpani dipisahkan oleh membran tektorial. Mekanisme kerja indera pendengaran dimulai dari getaran suara, kemudian masuk ke daun telinga, lalu saluran telinga, gendang telinga atau membran timpani, lalu ke 3 tulang pendengaran, selanjutnya ke rumah siput atau koklea, dan kemudian sel-sel rambut dalam organ korti, lalu ke sel saraf auditori, lalu ke otak. Berikut merupakan struktur indera pendengaran atau struktur telinga. Organ kulit. Kulit merupakan lapisan terluar dari tubuh dan merupakan organ terluas pada manusia. Pada kulit, terdapat reseptor yang peka terhadap rangsang fisik atau mekanoreseptor. Pada kulit, terdapat 5 tipe reseptor dan secara umum hanya dapat menerima satu jenis rangsang untuk tiap reseptornya. Reseptor itu diantaranya yaitu corpus Meissner, corpus Pacini, corpus Ruffini, corpus Krauss, dan ujung saraf tanpa selaput. Corpus Meissner yaitu reseptor untuk merespon rangsang berupa sentuhan. Corpus Pacini yaitu reseptor untuk merespon rangsang berupa tekanan. Corpus Ruffini yaitu reseptor untuk merespon rangsang berupa panas. Corpus Krauss yaitu reseptor untuk merespon rangsang berupa dingin.
Ujung saraf tanpa selaput yaitu reseptor untuk merespon rangsang berupa rasa sakit atau rasa nyeri. Kulit memiliki banyak fungsi, di antaranya yang pertama adalah melindungi tubuh dari gangguan yang asalnya dari lingkungan. Kemudian, kulit juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan lemak. Selain itu, kulit juga memiliki peranan sebagai tempat pembentukan vitamin D dengan dibantu oleh sinar matahari. Fungsi kulit selanjutnya adalah untuk atau sebagai alat pengeluaran. Kulit juga berfungsi untuk mengatur suhu tubuh kita. Selain itu, kulit juga memiliki peranan dalam mengendalikan hilangnya kadar air dari tubuh. Nah, berikut merupakan struktur dari kulit kita. Silahkan diperhatikan. Hidung. Hidung adalah organ penciuman yang letaknya di tengah-tengah wajah kita. Nah, tubuh bisa mendapatkan oksigen melalui organ hidung yang menangkap udara. Hidung memiliki berbagai fungsi, di antaranya adalah untuk menangkap udara. Selain itu, hidung juga berfungsi untuk menangkap aroma. Hidung juga berfungsi untuk membersihkan udara luar yang masuk ke dalam tubuh, yaitu pada sistem pernapasan. Pada hidung terdapat serabut-serabut saraf penciuman yang disebut saraf olfaktori. Ini berada pada bagian atas selaput lendir hidung. Nah, serabut-serabut olfaktori inilah yang berfungsi mendeteksi rangsang zat kimia dalam bentuk gas di udara atau kemoreseptor. Mekanisme kerja indera penciuman dimulai dari rangsang atau bau atau aroma, kemudian selanjutnya ke lubang hidung, lalu ke epitelium olfaktori, mukosa olfaktori, saraf olfaktori, talamus, hipotalamus, dan ke otak. Berikut dapat kalian perhatikan atau kalian lihat merupakan struktur hidung, di mana di sini ada tulang hidung, kemudian ada serabut saraf pembau atau olfaktori, selanjutnya serabut saraf ya ke otak, kemudian di sini ada silia saraf pembau, lalu ada bagian yang berisi lendir. Organ lidah. Lidah memiliki reseptor yang peka terhadap zat kimia berbentuk cair. Pada lidah, terdapat dua kelompok otot, yaitu otot intrinsik yang melakukan gerakan halus dan otot ekstrinsik yang melakukan gerakan kasar saat mengunyah dan menelan serta mengaitkan lidah pada bagian sekitarnya. Lidah berfungsi sebagai alat berbicara, membantu mengatur letak makanan ketika dikunyah, membantu dalam proses menelan makanan, serta sebagai indera pengecap. Permukaan lidah ditutupi oleh 3 macam papila. Yang pertama adalah papila circumvallata, kedua papila filiformis, dan yang ketiga adalah papila fungiformis. Papila circumvallata yaitu papila yang dilingkari saluran berjumlah 8 hingga 12, berjajar-jajar membentuk huruf V di dekat pangkal lidah. Papila filiformis yaitu papila yang menyebar di seluruh permukaan lidah. Papila fungiformis yaitu papila yang berbentuk seperti jamur, letaknya menyebar di ujung dan sisi lidah. Mekanisme kerja indera pengecap dimulai dari makanan atau larutan berasa, kemudian ke papila lidah, lalu saraf gustatori, kemudian medula oblongata, selanjutnya talamus, lalu yang terakhir ke otak. Sebagai indera pengecap, lidah peka terhadap rasa yang pertama rasa pahit, kedua asam, ketiga asin, dan rasa yang keempat adalah manis. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan. Dan kita akan bertemu kembali di video-video selanjutnya.
Tetap semangat! Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa kalian tahu kan apa yang harus dilakukan agar saya menjadi lebih semangat untuk membuat konten video pembelajaran selanjutnya. Dah.